Adik perempuan jatuh cinta sama abangnya sendiri tuh gimana ya konsepnya? Hai guys, aku nemu cerita anti mainstream nih di Quora tentang perasaan cinta yang tak tersampaikan adik cewek ke abang kandungnya sendiri. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Apakah kamu mengenal seseorang yang melakukan hubungan incest? Ini dari anonim ya. Ya, saya sendiri. Saya putri bungsu dari 2 bersaudara. Saya punya abang kandung yang 9 tahun lebih tua dari saya. Sejak kecil, saya kurang kasih sayang orang tua karena mereka sibuk bekerja. Jadilah abang saya yang masih remaja, SMA, mengurus saya yang masih bocil TK sampai SD. Mungkin itulah sebabnya saya merasa my world is full of my big brother. Abang saya adalah cowok paling ideal yang pernah saya kenal, kecuali Wibawa yang masih kalah dengan ayah. Abang keren di segala hal. Dia ganteng, tinggi, pinter, populer, jago basket walau nggak bisa renang. Bahkan pengertian sekali. Saya tahu abang sangat menyayangi saya walau saya menyebalkan setengah hidup saat masih kecil. Saya tak tahu kapan saya mulai memandang abang dalam konteks yang berbeda. Dada saya rasanya sesak sekali melihat abang dekat-dekat dengan teman perempuannya. Dulu abang sering mengajak saya ketika hangout dengan teman-temannya karena tidak tega meninggalkan saya sendirian di rumah. Melihat abang tertawa bersama teman-temannya rasanya worth it sekali. Walau saya akhirnya dikacangin. Saya akrab dengan teman-teman cowok abang, tapi saya tidak pernah bisa akrab dengan teman-teman cewek abang. Karena romantic feeling saya habis kepada abang, saya tak punya ruang lagi untuk menyukai orang lain. Alhasil saya tidak pernah pacaran. Ketika saya masuk SMA, abang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Kesibukannya bekerja membuat waktu abang untuk saya berkurang. Saya semakin kesepian di rumah. Itu juga berdampak pada perilaku saya di sekolah. Sedihnya tak ada yang peduli atau sekedar menanyai bahkan abang. Bencana datang ketika ibu bilang abang akan melamar kekasihnya. Tuhan, hati saya rasanya hancur tak bersisa. Saya mencoba tegar di depan ibu, tapi malam harinya saya mengunci diri di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Saya tahu apa yang saya rasakan salah, tapi apa harus berakhir seperti ini? 2 bulan setelahnya, keluarga besar kami benar-benar berangkat melamar kekasih abang. Selama 2 bulan itu, saya harus rela menghindari abang dan mencoba hidup tanpa abang. Tahun itu juga mereka menikah. Foto saya bersama abang di acara itu saya pajang di meja belajar. Saya tempel di pintu almari, saya masukkan dompet, bahkan saya jadikan wallpaper HP. Kadang juga saya jadikan foto profil medsos. 2 hari setelah acara pernikahan, saya kolaps dan harus dirawat di rumah sakit karena tipes. Saya menolak ketika abang bersikeras ingin menginap dan menjaga saya di kamar rawat. Melihat cincin di jari abang akan semakin membuat saya sakit. Setelah abang sudah keluar dari rumah dan tinggal bersama istrinya, bahkan mereka sudah punya anak. Keponakan saya lucu, tapi saya tak betah berlama-lama bersamanya. Anak itu seakan bukti nyata bahwa abang adalah bintang paling terang yang hanya bisa saya lihat dari kejauhan tanpa bisa saya miliki. Kisah cinta pertama saya berakhir begitu saja, bahkan tanpa pernah dimulai. Di usia 20 tahun, rasanya saya sangat worthless dalam hal asmara. Suatu kutukan yang mungkin terbawa dari perasaan terlarang saya pada abang adalah ketika saya menilai seorang lelaki. Saya selalu membandingkannya dengan abang, seolah saya mencari abang versi 2. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada satupun lelaki yang membuat saya merasakan apa yang saya rasakan ketika dengan abang. Oke, yang pertama, judul dan ceritanya itu kayaknya kurang tepat ya guys. Menurut aku istilahnya itu bukan incest, melainkan brother complex. Aku jelasin singkatnya aja ya. Jadi brother complex itu istilah yang digunakan untuk seorang sister atau saudara perempuan yang punya perasaan cinta ke brother atau saudara laki-laki kandungnya sendiri. Bahkan sampai ada rasa ingin memiliki. Pun sebaliknya, ada istilah sister complex yang artinya seorang brother punya perasaan cinta ke sister kandungnya sendiri. Nah, kalau incest itu masuknya udah melakukan hubungan seksual dengan saudara sendiri, yang bahkan di cerita ini itu nggak ada. Mbaknya cuma curhat kalau punya perasaan ke abangnya sendiri. Jadi agak kurang tepat ya antara judul dan ceritanya. Yang kedua, orang tua harusnya bisa mengajarkan pentingnya batasan perasaan antar saudara kandung, anak ke orang tua, ke sepupu, ke ponakan, ke kakek atau nenek, pokoknya keluarga sendirilah. Menurutku kalau kita sampai jatuh cinta ke saudara sendiri itu ya salah. Kalau baik standar sesama keluarga itu masih wajar ya. Abang baik sama adiknya, adiknya balas budi ke abangnya dengan kebaikan. Tapi kalau sampai jatuh cinta,
jangan ya. Batasan hubungan perasaan di dalam keluarga itu harusnya bisa semakin ditekan ya seiring bertambahnya usia. Jadi makin besar ya harus bisa mikir lebih baik lagi. Misalnya udah nggak boleh tidur sekasur lagi sama saudara, dan lain-lain. Di cerita mbaknya, bahkan dia sampai cemburu gitu. Cewek yang deket sama abangnya dia nggak suka. Bahkan dia bilang dia nggak bisa lama-lama main sama ponakannya sendiri. Mungkin karena dia cemburu dan sakit hati kali ya. Padahal ponakannya kan nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa, iya nggak sih? Kita harus menyadari guys, bahwa nantinya kita akan punya kehidupan sendiri. Kalau mau menikah ya menikah, punya anak, sibuk dengan pekerjaan. Nggak akan selamanya kita akan bareng-bareng terus sama saudara kita sendiri. Sebagai orang tua, baiknya jangan bodoh amat banget ya sama anaknya. Tanyain kek, gimana hari-harimu? Teman-temanmu happy nggak hari ini? Tapi ini tadi kasusnya kan si mbaknya kurang kasih sayang ya dari orang tuanya. Dia cuma dapat perhatian dan kasih sayang yang besar dari abang kandungnya sendiri. Jadi ya cinta karena terbiasa. Ya ini buat pelajaran kita ya sebagai orang tua. Jadi kalau menurut aku pribadi, solusi dari kasus mbaknya ini adalah dengan mbaknya cabut dari rumah, ngekos yang jauh, cari teman yang banyak, bersosialisasi, menyibukkan diri dengan pekerjaan, kurangin ketemu sama abangnya biar gak kepikiran terus. Memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak ketemu teman, aku sih yakin ya mbaknya akan bisa menyukai laki-laki yang memang itu jodohnya dan bukan abangnya. Nah, tanggapan kalian gimana guys mengenai cerita dari mbaknya ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!